Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 kelas 17 OTKP 4. Tujuan kami membuat video ini yaitu untuk menyelesaikan tugas mata pelajaran pendidikan agama Islam, yaitu pemaparan materi tentang pernikahan. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Listia Nuriandani. Saya Cindy Jomari. Saya M. Haji Maulana. Saya Silpa Rahmawati. Selanjutnya, pemaparan materi yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya. Pernikahan dalam Islam. Kata nikah berasal dari Arab, yakni nikah yang merupakan masdar dari kata kerja nakah. Sinonimnya tawaja. Kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai perkawinan. Kata nikah sering digunakan sebab telah masuk ke dalam bahasa Indonesia. Secara bahasa, kata nikah berarti adamu wa tadakur, yang artinya bertindih dan memasukkan. Dalam kitab lain, kata nikah diartikan dengan adamu wal jamu, bertindih dan berkumpul. Pemakaian tamasyur untuk kata nikah adalah tertuju pada akad, dan sesungguhnya inilah yang dimaksud pembuat syariat. Di dalam Al-Quran pun kata nikah tidak dimaksudkan lain kecuali akad perkawinan. Adapun secara istilah ilmu fikih, nikah berarti suatu akad atau perjanjian yang mengandung kebolehan melakukan hubungan seksual dengan memakai kata lafaz nikah atau tajwid. Kemudian secara etimologi, para ulama mendefinisikan nikah dengan redaksi yang sangat beragam, sekalipun berbeda, namun intinya mereka memiliki suatu rumusan yang maknanya sama. Berikut dikemukakan beberapa rumusan para ulama tersebut. Pertama, ulama dari golongan Hanafiyah mendefinisikan nikah dengan akad yang memiliki kemanfaatan atas sesuatu yang menyenangkan yang dilakukan dengan sengaja. Yang kedua, golongan Malikiyah mendefinisikan nikah dengan ungkapan akad yang bertujuan hanya untuk bersenang-senang dengan wanita yang sebelumnya tidak ditentukan maharnya secara jelas serta tidak ada keharamannya sebagainya lazimnya diharamkan oleh Al-Quran atau ijma. Yang ketiga, golongan Syafi'iyah mendefinisikan nikah dengan ungkapan akad yang mengandung pemilikan untuk melakukan persetubuhan yang diungkapkan dengan kata-kata ankaha atau tajwid atau dengan kata-kata lain yang semakna dengan keduanya. Yang keempat, golongan Hanabilah mendefinisikan nikah dengan ungkapan akad yang diucapkan dengan lafaz ankaha atau tajwid untuk memperoleh manfaat bersenang-senang. Dari definisi yang telah diungkapkan di atas, sering terdapat kata akad. Dalam hal ini, kata akad yang dipergunakan merupakan pokok pangkal kehidupan suami istri, karena akad merupakan hal yang mutlak dalam pernikahan. Syarat dan rukun nikah. Nikah mempunyai beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Rukun dan syarat menentukan hukum suatu pernikahan, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut. Dari segi hukum, kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan. Dalam pernikahan misalnya, rukun dan syaratnya tidak boleh tertinggal. Artinya, pernikahan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap. Perbedaan rukun dan syarat adalah kalau rukun itu harus ada dalam satu amalan dan merupakan bagian yang hakiki dari amalan tersebut. Sementara syarat adalah sesuatu yang harus ada dalam satu amalan, namun ia bukan bagian dari amalan tersebut. 1. Rukun nikah. Dalam memahami tentang rukun perkawinan ini ada beberapa buku dan pendapat yang mengantarkan dan menguraikan dengan susunan yang berbeda, tetapi tetap sama. Intinya pernikahan yang di dalamnya terdapat akad, layaknya akad lain yang memerlukan adanya persetujuan kedua belah pihak yang mengadakan akad. Dilihat dari sudut ekonomi, pernikahan merupakan sarana fundamental untuk membutuhkan etos kerja dan rasa tanggung jawab yang kuat terhadap pekerjaan efektif dan efisiensi. Sedangkan dilihat dari sudut kedokteran, pernikahan merupakan tahap awal kehidupan seks yang sehat serta bebas dari penyakit. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan dari pernikahan yaitu a. memperoleh keturunan yang sah dan akan melangsungkan keturunan serta memperkembangkan suku-suku bangsa. B. memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan. Bagian yang terakhir yaitu C. membutuhkan kesanggupan berusaha mencari rezeki penghidupan yang halal dan memperbesar tanggung jawab. D.
perspektif hukum Islam. Islam adalah agama yang mengatur kemasyarakatan. Islam mempunyai konsep kemanusiaan yang luhur dan dibenarkan kepada manusia untuk menegakkannya dan harus menyebarkannya kepada seluruh umat manusia. Rasulullah Islamiyah tidak akan tegak melainkan apabila ada kekuatan yang akan mendukung adanya pemerintahan yang meliputi segala segi baik di dalam pertahanan keamanan, pendidikan, perdagangan, pertanian, industri, dan sektor-sektor lainnya yang menunjukkan tegaknya satu pemerintahan. Islam memperbolehkan seorang laki-laki muslim kawin dengan 4 orang perempuan dalam satu waktu apabila ia sanggup memelihara dan berlaku adil terhadap istri-istrinya baik dalam masalah nafkah, tempat tinggal, dan pembagian waktu. Apabila tidak dapat berlaku adil, maka dilarang kawin dengan perempuan lain lebih dari satu, sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 3. Muhammad bin Sirin berkata, aku bertanya kepada Ubaidah tentang ayat ini dan dia berkata adil yang tidak bisa dipenuhi yaitu dalam masalah cinta dan jima. Abu Bakar Ibnu Arabi Mufassirin berkata tentang cinta yang demikian itu adil dalam masalah cinta, tidak memiliki oleh seorang pun, bahkan hatinya berada di antara jari jemari Ar-Rahman. Dia merubah-rubahnya sekehendaknya. Begitu pula jima, kadang dia berhasrat kepada seseorang tidak kepada yang lain, maka tidak ada dosa atasnya dikarenakan dia tidak mampu melakukannya. Imam Al-Khattabati berkata wajib menggilir di antara istri-istri mereka, adapun yang dibenci dalam kecenderungan di sini adalah kecenderungan pergaulan yang berhubungan dengan masalah hak materi dan bukan kecenderungan hati. Kesimpulan adalah bahwa kecenderungan hati atau kecintaannya kepada salah satu istri yang lebih besar daripada yang lain wajib tetap berada pada tempat, yaitu di dalam hati, tidak boleh ditampakkan dengan ucapan maupun perbuatan agar tidak menyakiti istri-istri yang lain juga.